Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh Lestari. Saya berasal dari kelas 2C Pendidikan Matematika tahun ajaran 2020 dengan NIM 12010522644. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang membangun konteks teks akademik dan menelusuri serta menganalisis model teks akademik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ripi Hamdani. Selamat menyaksikan. Yang pertama, membangun konteks teks akademik. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Genre tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham apakah itu teks akademik? Nah, langkah selanjutnya kita akan memahami tentang menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau juga yang sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik dan teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, kita harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, kita akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik kita. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik, kita harus membaca dan mencipta teks akademik. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik, kita akan memahami 3 poin penting, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Yang kedua, menganalisis pentingnya teks akademik. Yang ketiga, teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik adalah teks yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Teks akademik bisa berupa buku fiksi, yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pembelajaran, dan lain sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, isinya memberitahu berbagai informasi. Nah, selanjutnya, sedangkan teks non-akademik adalah teks yang penulisannya tidak berupa fakta yang umum, melainkan berupa fakta pribadi. Teks non-akademik ini contohnya dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Berikut adalah ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, tidak memuat masalah topik yang dibahas. Yang ketiga, bersifat subjektif. Yang keempat, penyajian teks non-akademik diiringi dengan sejarah. Yang kelima, tidak ada bantuan bukti. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Yaitu, yang pertama, teks akademik menyajikan fakta, sedangkan teks non-akademik dapat menyajikan fakta
atau opini. Yang kedua, teks akademik didasarkan pada penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, sementara teks non-akademik tidak didasarkan pada sebuah penelitian. Yang ketiga, teks akademik menggunakan ragam bahasa baku, sementara teks non-akademik dapat memilih menggunakan ragam bahasa baku, non-baku, atau kombinasi dari keduanya. Yang keempat, teks akademik terikat pada sistematika penulisan karya ilmiah, sementara teks non-akademik tidak terikat pada sistematika penulisan karya ilmiah tersebut. Yang kelima, data yang disajikan pada sebuah teks akademik harus dapat diuji berulang kali oleh pihak yang berbeda dan mengeluarkan hasil yang sama, sementara hal ini tidak berlaku pada teks non-akademik. Setelah menganalisis perbedaan teks akademik dan teks non-akademik, kita akan menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika bahasa yang baik dan benar. Jenis-jenis teks akademik yang sering dijumpai antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Apabila dimasukkan ke dalam konsep genre, jenis-jenis teks tersebut masuk ke dalam genre makro. Di dalam masing-masing genre makro itu terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang ada di dalamnya dipayungi oleh genre-genre makro. Selanjutnya, penulisan karya tulis ilmiah memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Tujuan penulisan karya ilmiah dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. Yang ketiga, karya ilmiah disusun dengan tujuan menambah pengetahuan ilmu dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Yang keempat, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. Yang kelima, karya ilmiah disusun dengan tujuan membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Teks akademik dalam berbagai genre makro. Teks akademik dalam genre makro dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Insan yang berada di lingkungan akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Teks tersebut diperlukan dalam kegiatan penelitian, mulai dari perancangan, pembuatan laporan, hingga penyampaian pemikiran di forum seminar atau jurnal. Untuk contoh yang pertama yaitu ulasan buku. Buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Di lingkungan akademik, buku sering diulas untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Ulasan buku atau timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan diperlukan saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian,
laporan penelitian atau artikel ilmiah. Ulasan buku memiliki struktur teks identitas, orientasi, tafsiran, isi, evaluasi, rangkuman evaluasi. Contoh yang kedua, proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Adapun proposal kegiatan memiliki struktur teks pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Contoh yang ketiga, laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks pendahuluan, landasan teoretis, dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan penutup. Adapun laporan kegiatan memiliki struktur teks yang lebih fleksibel sesuai cakupan kegiatan yang dilaporkan. Akan tetapi, pada umumnya struktur teks laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Contoh yang terakhir, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel, sehingga strukturnya sama, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, serta simpulan. Adapun artikel konseptual adalah artikel sebagai hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual dengan struktur yang lebih fleksibel, bergantung kepada cakupan pokok persoalan dan konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan pokok persoalan. Sekian video dari saya mengenai membangun konteks teks akademik dan menelusuri serta menganalisis model teks akademik. Semoga video saya kali ini dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa. Jika terdapat kesalahan dalam membuat video tersebut, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.